Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Saya menemukan sebuah video yang cukup bagus ya, bagaimana seorang ibu muslimah ketika di dalam masjid mengkaji tentang Israel. Bagaimana sebenarnya kasus Israel dan Palestina ini. Akhirnya dia temukan di Al-Quran sahabat. Ketika dia di dalam masjid, ternyata Palestina ini adalah milik Israel. Ibu ini sangat jujur ya, Umi ini sangat jujur Umi. Jadi memang demikian juga tercatat di Alkitab Umi ya. Jadi memang apa yang dikatakan Umi ini benar, karena Palestina itu dulunya adalah tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan tersebut. Itulah Palestina sekarang. Jadi kalau kita melihat sejarahnya di Alkitab ya memang benar sahabat, memang benar demikian. Dahulunya tanah Palestina sekarang itu adalah milik Israel. Oke sahabat, kita tonton dulu video mengenai cerita Umi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel, dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina. Tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka wal abtar. Oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Saya kira, Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri, organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan
ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta-minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah, kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu, sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Aku, Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu, 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Dia korbankan hidupnya. Dia berikan berkat kasih-Nya. Tapi begitu mudahnya Ya sahabat yang terkasih, apa yang dikatakan Umi ini tidak sembarangan sahabat, karena dia menunjukkan data, menunjukkan bukti-bukti dari kitab suci. Jadi ajakan Umi ini supaya para ustadz-ustadz menceritakan kisah yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran, ya sangat bagus sekali himbauan dari Umi ini. Memang inilah yang perlu diketahui oleh orang banyak dan diketahui oleh saudara-saudara kita umat muslim. Bagaimana kisah yang sebenarnya. Begitu sahabat ya. Jadi kayak kita lah, kita kan sudah tahu sahabat ya, sejak dari dahulu kita sudah memiliki lagu namanya Oh Jerusalem, Kota Mulia. Itu sering dinyanyikan oleh orang Kristen saat kematian dan saat-saat hari berduka. Dan saat-saat ibadah juga ya sering dinyanyikan lagu itu. Oh Yerusalem, Kota Mulia. Saya nggak tahu tahun berapa muncul lagu ini, tetapi setahu saya lagu ini sudah cukup tua sahabat. Ada lagi lagu Minggu Palem ya, lagunya tentang Yerusalem juga sahabat. Jerusalem, Jerusalem, na 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 na. Nah yang itu sahabat ya. Nah itu juga lagunya sudah cukup tua sahabat, cukup lama sekali lagu itu. Saya nggak tahu apakah lagu ini lebih dahulu muncul dibanding pembentukan negara Palestina ya. Kita nggak tahu mana lebih dahulu muncul, kan gitu. Jadi kita pun orang Kristen pasti nggak mau sahabat kalau lagu itu dirubah. Kalau tidak ada lagi nanti Yerusalem jadi Palestina, kan nggak mungkin kita berubah nyanyinya saudaraku. Palestina, Palestina, kok jadi begitu ya? Atau kita nyanyikan lagu Oh Palestina, Kota Mulia. Jadi nggak cocok sahabat begitu ya, nggak sesuai dengan Alkitab lagi. Nah, ini yang menjadi permasalahan sahabat kalau Jerusalem itu menjadi Palestina. Ini hanya senda gurau ya. Tetapi bisa saja saudaraku kalau Israel membiarkan Arab menguasai Palestina, bisa saja saudaraku nama-nama itu semua akan dirubah, sehingga Yerusalem itu
tinggal sejarah, sahabat. Itu. Jadi menurut saya Umi yang di dalam video ini cukup cerdas dan cukup berani, yang disampaikan sesuai data, sesuai fakta. Jadi tidak hanya cuap-cuap, sahabat. Jadi itulah pentingnya kalau orang mengkaji lebih dalam lagi dan menemukannya, tidak usah takut menceritakan yang sebenarnya. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih Kristus, shalom.